Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nanti dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali bersama saya Rekan Hanif Muhbisri di TVNU Kabupaten Mojokerto dalam acara Sowan Kiai, program baru dari TVNU Kabupaten Mojokerto yang mana kami memberikan apresiasi kepada seluruh para alim ulama, para kiai yang insya Allah saya akan berkeliling di kediaman-kediaman beliau semuanya untuk tolabul ilmi, mencari informasi yang nanti akan saya bagikan kepada warga Nanti dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sudah berada di 1 Ramadan 1443 Hijriah. Nah, kalau sudah bicara soal bulan suci Ramadan ini, tentunya di kalangan masyarakat banyak yang bingung terkait dengan penentuan awal bulan puasa dan lain sebagainya. Maka dari itu, di hari pertama ini saya sudah sowan di kediaman Gus Ahsan dan Gus Solehuddin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sampun diterami di kediaman beliau ini yang sangat luar biasa, yang merupakan anggota dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Mojokerto. Mengaten nggih Gus nggih? Nggih, nggih. Nggih. Ini Gus, ini program baru dari kami, dari TVNU Kabupaten Mojokerto. Nah, yang insya Allah akan hadir setiap sore di channel YouTube TVNU Kabupaten Mojokerto. Nah, ini tujuan saya adalah saya sowan ke pondok-pondok pesantren, ke kediaman para kiai ini, dan saya bertujuan untuk mencari berbagai macam informasi. Tentunya thalabul ilmi nggih kali silaturahim ngoten Gus. Nah, untuk hari pertama niki atau hari pertama ini saya membawa satu pertanyaan yang cukup banyak diperbincangkan Gus di masyarakat. Biasanya kan memang sering terjadi sedikit perdebatan nih Gus antara satu ormas dengan ormas lain, atau misalkan katakanlah Muhammadiyah dengan NU. Terkadang kan berbeda awal Ramadannya ngoten nggih. Nah, ini ada pertanyaan ngoten Gus. Nanti terserah Gus Ahsan dulu yang menjawab atau Gus Solehuddin dulu yang menjawab. Nanti pertanyaan kita pada kesempatan sore hari ini berkenaan dengan hisab Gus. Nah, namun sebelum di tema awal, saya akan bertanya dulu ke panjenengan berdua. Kira-kira perbedaan penentuan awal Ramadan antara NU dengan Muhammadiyah itu di mananya sih Gus? Bismillahirrahmanirrahim. NU mulai awal itu konsisten dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam banyak sekali riwayat ya, yang basic di dalam penentuan Ramadan itu adalah, atau awal Ramadan, awal Syawal, bahkan ya awal setiap bulan ya. Awal setiap bulan itu adalah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Ya, ru'yatul hilal ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hummiya atau fa in humma ya. Fa in hala bainahum, banyak sekali redaksinya ya. Fa in humma alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Ada yang faqdiru lahu gitu ya. Ya. Jadi yang basic adalah ru'yatul hilal ya. Ketika sudah melihat, ada yang melihat hilal ya, maka berarti secara otomatis tanggal 29 tentunya ya. Tanggal 29 ya, tanggal 29 besoknya berarti sudah masuk bulan baru gitu, masuk bulan baru ya. Nah, sekarang yang diperdebatkan ya, yang diperdebatkan adalah ya, yang diperdebatkan apakah tanpa melihat hilal ya, apakah tanpa melihat hilal dengan berpedoman pada hasil hisab ya, hasil hasil hisab atau hasil perhitungan harokat atau pergerakan matahari dan bulan itu yang endingnya adalah menentukan
apakah hilal itu bisa diru'yah atau tidak ya, mungkin diru'yah atau tidak ya, itu mencukupi tanpa langsung melihat, tanpa ada upaya untuk ru'yah gitu, tanpa ada upaya untuk ru'yah gitu. Nah itu kalau di dalam madzhabul arba'ah itu ya, yang cenderung ke boleh ya mengamalkan hisab itu adalah Imam Ahmad ya. Imam Ahmad ya. Beliau berpedoman pada ini riwayat yang mengucapkan faqdirulahu ya, yang redaksinya faqdirulahu, maka kira-kirakanlah hilal itu di balik awan seperti itu. Nah, kira-kirakan ini adalah ya dengan ilmu hisab ya, ilmu hisab, atau kalau dalam redaksi kitab fikih itu adalah ilmu nujum juga. Ada istilah munajjim, ada istilah hasib gitu ya. Kalau hasib ini adalah ya'tamidu ala manazilil syamsi wal qamar itu ya. Berpegang pada posisi matahari dan bulan ya. Ya. Di sini ya, kemudian kalau di mazhab Syafi'i, intern mazhab Syafi'i sendiri itu yang paling terkenal adalah bolehnya memakai hisab itu adalah pendapat dari Imam As-Subki ya. Taqiyuddin As-Subki. Itu beliau memperbolehkan memakai pedoman hisab ya, memakai pedoman hisab ya, sehingga ketika seorang berhasil menghitung pergerakan matahari dan bulan, sehingga menyimpulkan bahwa pada tanggal 29 huruf ya, atau terbenamnya matahari, bulan atau hilal itu sudah posisinya berada di atas ufuk. Ufuk itu adalah horizon ya. Horizon ya, garis yang memisah antara langit dan bumi itu. Horizon di atasnya itu ya, maka berarti besoknya sudah dikatakan tanggal baru. Ya, dikatakan tanggal baru ya, tanggal baru ya. Ini boleh ya, ini bahasanya itu boleh, tidak wajib ya. Ya, bahasanya boleh bagi boleh bagi orang yang ahli hisab ya, untuk berpegang pada hisabnya. Tapi ini khilaful mu'tamad ya, membedai yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Yang paling kuat ya, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i itu adalah la ibrota bil hisab ya, tidak ada anggapan dengan hisab. Tidak dianggap, hisab itu tidak dianggap. Ya harus ru'yah. Kalau umpamanya ru'yah gagal, berarti ya tinggal menggenapkan 30 hari gitu. Itu sederhananya seperti itu di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Cuma kalau Imam As-Subki itu enggak apa-apa, katanya seperti itu, enggak apa-apa bagi. Nah, kemudian juga diteruskan wa alaman i'taqada sidqahu, atau alaman istilahnya itu bagi orang-orang yang punya iktikad atau yakin dengan kebenaran dari si hasib tadi itu. Nah, orang yang mengikuti juga tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa ya. Kalau di dalam dalam Al-Majmu' ya, kitab An-Nawawi itu dikatakan bahwa di situ boleh tapi tidak bisa menggugurkan kewajibannya. Itu ya, waduh, bahaya itu ya. Jadi tapi menurut Imam Subki tidak apa, boleh dan menggugurkan kewajibannya. Nah, ini di dalam lingkup mazhab Asy-Syafi'i ya. Jadi Imam As-Subki tidak menafikan ru'yah sama sekali ya, tidak menafikan ru'yah sama sekali ya. Nah, berbeda dengan mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita Muhammadiyah itu mungkin murni memakai hisab ya, murni memakai hisab ya. Mungkin seperti itu ya, mungkin murni memakai hisabnya. Baik Gus, secara sederhana mungkin warga Nahdien mungkin ada beberapa yang terkhusus generasi muda seperti saya dan lain sebagainya. Ini belum mengetahui secara sederhana perbedaan antara ru'yatul hilal
hisab itu apa sih Gus? Perbedaannya. Sebenarnya sederhana gitu, cuma kan memang yang perlu diketahui lah sedikit perbedaan hisab sama hilal itu apa sih ngoten. Mungkin dari sekedar pengertian mawon ngoten agar warga nanti ini mengetahui ngoten. Oh, kalau hisab itu seperti ini, kalau ru'yatul hilal itu seperti ini ngoten. Monggo. Mungkin begini. Mungkin untuk lebih mudahnya perbedaan antara ru'yah dan hisab. Nggih, ru'yah dan hisab. Biar mudah dipaham. Mungkin saya memberi ilustrasi. Nah, ilustrasi gambaran lagi. Ilustrasinya itu seperti ini. Saya punya istri, punya anak. Kemudian anak saya dan istri saya ini saya bilangi, saya setelah ini kerja di Jakarta, tidak pulang 30 hari. 30 hari. Lama nih Bos. Cuman istilahnya tak jagani. Saya sediakan beras 30 kilo. Nah, saya menghitung 30 kilo ini cukup 30 hari. Karena saya anggap 1 kilo itu per hari untuk masih perkiraan ya Gus, perkiraan saja gitu. Nah, itu perhitungan, itu namanya hisab. Kemudian saya sudah ke Jakarta. Sudah berangkat. 1, 2, 3 hari sampai sekitar 20 hari saya itu angen-angen berhasil jehono. Nggih, kadang kan menawi kados kula niki sowan enten dayo tamu barang nggih. Kemarin tamu ning entek-entek sego. Waduh. Bahaya. Nah, ketika 30 hari saya itu padahal perhitungan saya itu pas 30 hari berarti pas jatah. Nah, ketika saya ragu ketika saya kata saya itu pulang untuk membuktikan observasi kalau dalam bahasa ilmiahnya nahdiyahnya itu observasi atau ru'yah itu. Nah, kemudian saya pulang. Setelah saya pulang, saya menuju kotak beras itu tadi. Saya buktikan apa habis atau tidak. Nah, habis dan tidaknya itu namanya ru'yah atau observasi. Mungkin itu gambaran ilustrasinya makaten Gus nggih. Seperti itu. Nah, memang di saudara kita Muhammadiyah itu memang pakai hisab dengan hisab tahqiq wujudul hilal. Hanya itu. Kalau kita ndak, kita malah dua. Pakai hisab juga pakai ru'yah observasi. Agar lebih memastikan agar lebih yakin ya Gus. Di samping seperti itu memang itu manhaj kita. Makanya karena kita mempunyai keyakinan bahwasanya di dalam asar dan dalam hadis dan dalam asar manapun sampai sampai zamannya Khulafaur Rasyidin tidak ada tentang hisab itu dijadikan pedoman. Jadi ada di dalam ahkamul fuqaha itu diterangkan bahwasanya anna isbata awala Ramadan aw Syawal, bahwasanya penetapan bulan Ramadan dan bulan Syawal itu bil hisab itu la yujadu. Tidak ada memang, tidak ada keterangan yang jelas. Yujadu minal ahadits awil asar syai'un. Wa anna Rasulullah wa man ba'dahu min khulafa'ir rasyidin. Setelah zamannya Rasulullah, khulafa'ir rasyidin juga tidak ada. Nah, ini jadi ini perlu. Nah, awal mula hisab ini jadi bukan sekarang NU dengan Muhammadiyah yang beda. Sejak zaman dahulu sebenarnya. Itu di sini diterangkan bahwasanya wa inna awalaman ajazal isbat isbat bil hisab wa huwa mutarifun syaihu Imam Bukhari. Jadi bukan mulai sekarang. Masalah klasik ini. Sudah dulu. Coba kita hitung nih. Imam Bukhari itu 197 Hijriah sampai 257. Gurunya berarti hilal ini sudah lama, sudah 1200 tahun yang lalu. Makanya karena kita sebagai warga Nahdiyah ya memang kita pakai manhaj kita yaitu
hisab dan ru'yah. Ru'yatul hilal. Nah, ini menuju ke tema besar kita, Gus. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak informasi dari beliau-beliau yang sangat luar biasa ini, yang insya Allah setiap bulan ada rutinan nggih Gus nggih ten PCNU. Mungkin niku nggih ini kan sekedar memberikan informasi juga untuk warga Nahdliyin nggih. Nggih, monggo menghubungi ketua lejenanya Pak Samsul. Beliau itu yang megang, kita itu hanya wakil saja. Anggota. Sukses Gus nggih. Pakarnya itu Gus Samsul. Gus Samsul nggih, tapi tanpa bantuan jenengan beliau juga nggak akan ada LFNU di Kabupaten Mojokerto ini. Nggih Gus, menuju ke tema besar kita. Nah, saya tadi itu ada pertanyaan Gus. Di bulan puasa seperti ini, saya tadi bertemu dengan teman. Kemudian teman saya bertanya seperti ini. Aku warga Nahdliyin, aku warga NU. Tapi semisal aku sekarang kerja di luar Jawa yang notabene orang-orang di sana itu kebanyakan bukan orang NU, ngonten. Di luar NU lah katakanlah, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kalau misalkan aku sebagai orang NU atau warga Nahdliyin ini mengawali puasa dengan mengikuti hisab atau mengikuti hisab Muhammadiyah, bagaimana hukumnya? Apakah puasaku tetap sah? Tribun Gus. Dikira di menggelitik kan nih Gus. Warga Nahdliyin mengikuti hasil hisab Muhammadiyah. Nah, beliau bertanya, apakah puasa saya ini tetap sah? Kan kadang ada selisih kan Gus. Kadang ada selisih. Jadi mengikuti hisab ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal tadi itu adalah berarti mengikuti pendapatnya Imam As-Subki. Berarti mengikuti pendapatnya Imam As-Subki. Tapi itu membedai pendapat yang kuat di dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i ya. Mazhab Imam Syafi'i. Memang mengikuti hisab ya. Sebenarnya sudah tidak asing sebenarnya di dalam warga Nahdliyin sendiri itu sudah asing ya, karena memang sekarang ini zaman medsosnya sudah semenjak dulu ya, sebenarnya ahli hisab ya, ahli hisab dari Nahdliyin atau dari ulama-ulama NU itu ahli hisab yang hebat gitu ya, ahli hisab yang hebat. Nah, beliau ini berpegang pada hisabnya, tapi dengan catatan ya, beliau tidak ngajak-ngajak gitu. Tidak ngajak-ngajak ya. Di dalam redaksi kitab-kitab fikih yang mengutip pendapatnya Imam As-Subki itu adalah boleh bagi orang yang menghisab dan orang yang mempunyai iktikad atau mempunyai keyakinan yang kuat ya, terhadap kebenaran dari hisabnya tadi, hisab tersebut. Nah, sekarang kalau warga NU ya, warga NU biasa ini warga NU niki nggih gak patek percaya mbek wong Muhammadiyah kan ngoten ya. Mboten patek percaya wong Muhammadiyah. Tetapi lek umpamane percaya, kalau umpamanya yakin dengan dengan hisabnya tadi ya. Dan hisabnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya menurut pendapatnya Imam As-Subki enggak apa-apa. Cuma di dalam dalam Qulyubi ya. Imam Al-Qulyubi ini sini Hasyiah Qulyubi ya, atas syarahnya Minhajut Thalibin Imam Nawawi itu, syarahnya Imam Mahalli ya, Kanzur Raghibin itu ya, Hasyiah Qulyubi, dikatakan bahwa di sini lakin yundhabu lihaulai ikhfa'u fitrihim walil hakim. Jadi disunahkan bagi mereka ya yang umpamanya membedai keputusan ya, keputusan pemerintah atau ya membedai keputusan pemerintah dan gampang-gampangnya membuat gaduh. Itu adalah
nyengitno nyengitno nggih menyembunyikan ya menyembunyikan ini apa namanya keyakinannya tadi itu ya agar supaya tidak ada apa fitnah gitu loh, tidak ada fitnah seperti menghindari itu fitnah ya, menghindari fitnah seperti itu ya nggih ala kulli hal berarti mengikuti pendapatnya Imam As-Subki gitu ya dan ini membedai muktamad ya ya dan dalam masalah hisab ini ya baik itu apa namanya kan ada istilahnya imkanur ru'yah sama ghairul imkan. Jadi tadi dikatakan sama Gus Udin tadi ada wujudul hilal ya. Wujudul hilal itu ada di atas ufuk gitu aja ya. Entah itu mungkin di ru'yah atau tidak itu tidak diperhatikan ya. Ini adalah apa namanya orang Muhammadiyah seperti itu ya. Nah, tapi ada kriteria ya, ada kriteria yang dibangun oleh para ahli bahwa di dalam ketinggian sekian atau sifat-sifat yang sekian itu nanti hilal itu bisa terlihat kalau umpamanya tidak ada penghalang. Nah, itu namanya imkanur ru'yah ya. Imkanur ru'yah. Nah, masalah hisab ini ya, katanya Imam Ar-Ramli dikatakan bahwa bolehnya seorang hasib itu berpegang pada hasil hisabnya itu ya, baik itu cuma wujudul hilal saja atau sampai taraf imkanur ru'yah ya, itu enggak apa-apa ya. Kalau sudah seperti itu berarti hukum puasanya masih tetap sah nggih, Gus nggih. Kalau ya punya keyakinan yang kuat ya, tapi keyakinan itu tidak bisa dipaksakan keyakinan tidak bisa dipaksakan ya. Maka ya jadi kembali lagi istafti qalbak apa. Jadi kembali ke dirinya ya. Apa saya itu ngikut itu karena ikut-ikutan saja ya, karena ikut-ikutan ya. Kayak tadi kan mayoritas gitu. Jadi keyakinan itu dibangun atas beberapa premis, entah itu dia itu ini orang ini memang ahli ya. Kalau dia tahu ya. Nah, tapi kalau biasanya sama amalnya orang-orang Muhammadiyah saja menolak, umpamanya Muhammadiyah tidak kunut, dia saya lebih mantep kunut karena yang bilang kunut adalah ulama-ulama besar ya. Nah, kemudian orang Muhammadiyah itu umpamanya gitu. Kalau sekarang mungkin sudah mau tahlil gitu. Kalau dulu mungkin ya, ulama Muhammadiyah nggak tahlil, NU tahlil ya. Saya ikut NU saja karena ulama-ulamanya hebat ya. Lah kok dilalah di dalam masalah apa? Puasa. Dalam masalah puasa, kok dia ikut hisabnya Muhammadiyah. Alasan Anda kenapa? Apakah orang Muhammadiyah hebat? Ya enggak. Ya karena pinggir-pinggir saya ikut semuanya. Berarti itu kan enggak itikad. Keyakinannya masih kurang ya. Kembali lagi boleh mengikuti hisab asalkan memang keyakinannya memang benar-benar sudah itu dan memang paham benar tentang hisab nih. Ya bukan paham benar, tapi dia itu yakin dengan apa? Dengan hasil hisabnya dan premis-premisnya atau pendukung keyakinannya itu memang benar-benar kuat ya gitu. Ya. Kalau kasus seperti itu ya saya pikir itu enggak yakin berarti ya. Nggih, menawi kados ngenten Gus. Wah, aku gak hafal kunut engko nek subuh aku Muhammadiyah kan. Mungkin seperti itu ya, perbincangan yang sangat seru sekali warga Nahdien pada kesempatan hari ini di hari pertama. Nanti masih ada hari-hari selanjutnya yang lebih seru. Jadi nanti lanjutkan untuk menonton terus di TVNU Kabupaten Mojokerto. Nah, berarti jawaban kita sudah terjawab oleh beliau-beliau ini. Ini barangkali ada. Mungkin nanti Gus Udin mau menambahkan, monggo Gus. Sedikit mawon. Pertanyaan panjenengan itu menggelidik sebetulnya. Bagaimana hukumnya warga Nahdiyah mengikuti hisab Muhammadiyah? Mulai kapan? Jadi sebenarnya warga ulama-ulama kita ya. Banyak kiai kita itu ahli falak itu ahli falak hisabnya itu. Bahkan guru kami namanya Kiai Ali Mustafa dari Kediri itu hisabnya itu 30. Masya Allah. 30 dari mulai takribi, tahqiqi, kemudian sampai kontemporer. 30 metode. Jadi sebenarnya itu ya kalau toh ada warga Nahdiyah yang mengikuti
hisab itu bukan ikut hisabnya Muhammadiyah menurut kulon. Kalau memang benar mengikut ya enggak apa-apa. Tapi kayaknya kemungkinannya sangat kecil. Itu. Jadi mungkin itu hanya tambahan, tapi yang jelas ulama-ulama kita, ahli-ahli hisab kita itu betul-betul menguasai dalam bidangnya. Ya. Jadi memang antara saudara kita Muhammadiyah dengan NU memang tidak bisa ketemu karena beda apa itu pengambilan hukumnya beda. Jadi ada yang suatu fenomena yang mungkin barangkali khalayak umum tidak pernah mengetahui ya. Di dalam di lingkungan Nahdien sendiri ya. Tadi itu sudah saya singgung ya. Jadi ahli-ahli hisab atau ulama-ulama ahli hisab di Kurang Nahdien itu mengamalkan hisabnya. Banyak yang mengamalkan hisabnya. Banyak karena beliau itu yakin dengan hisabnya. Karena beliau yakin dengan keyakinan. Bahkan ada satu risalah yang disusun oleh beliau Kiai Muhammad Ghazali ya. Muhammad Ghazali Fatullah lan bulan nih. Itu ada satu risalah yang terakhir ya di bagian terakhir di kitabnya yang bernama salah satu kitabnya lah itu ya, dalam salah satu kitabnya itu menyusun dalil-dalil yang memperbolehkan untuk mengamalkan dengan hisab, beramal dengan hisabnya, mengamalkan atau berpegang pada hisabnya. Akan tapi ya karena beliau tidak mengajak itu istilahnya, tidak mengajak karena sampai sekarang ya sampai sekarang yang namanya hisab itu ada istilahnya hisab yang memang sudah premisnya itu sudah qat'i, sudah absolut ya. Jadi karena sudah perkembangan zaman ya, metode-metodenya sudah terus berkembang ya. Jadi semakin detail itu ya, semakin detail. Dan dengan observasi ternyata hasil hisab tadi itu banyak yang cocok ya. Bahkan peruqyah sekarang ini memakai ancer-ancer itu dari hisab itu ya. Ternyata memang cocok gitu ya, ternyata memang cocoknya. Maka dari itu ya muqaddimahnya atau premisnya memang qat'i. Ya, qat'i. Jadi kalau memang hilal itu wujud ya memang benar memang benar wujud ya. Kalau hilal berapa derajat bahkan derajat detiknya itu tahu ya. Terukur dengan akurat itu ya. Banyak akurasi tinggi itu ya, akurasi tinggi. Itu ya seperti itulah ya gambaran dari ahli-ahli hisab dan dari dulu memang seperti itu karena beberapa tahun mulai tahun 90-an terakhir mungkin barangkali banyak terjadi gonjang-ganjing itu karena diekspos ya. Karena memang khilafnya diekspos ya. Sengaja padahal banyak juga yang memakai hisabnya ya, dan murid-muridnya juga memakai karena saya juga pernah seperti itu ya, pernah memakai hisab ya, karena guru kami benar-benar yakin dengan hisab gitu ya, seperti itu ya. Terima kasih Gus Udin, Gus Ahsan juga. Insya Allah ini hari pertama saya sowan di Panjenengan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari kedua gitu sih, dengan tema yang berbeda. Dan karena kita sudah memasuki waktu menjelang berbuka puasa, maka kita akhiri sowan Kiai pada kesempatan episode pertama ini. Saya ucapkan terima kasih sangat. Nanti insya Allah kita sambung di episode yang kedua. Terima kasih warga Nahdien dimanapun berada. Berjumpa kembali esok hari. Saya mohon pamit undur diri. Terus saksikan sowan Kiai, sopo sing sambang, insya Allah bakal sambung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.